Rencana untuk pindah ibu kota itu sudah digagas sejak lama. Bahkan sejak era Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno. Pada masa pandemi ini, tindakan penanganan dan pencegahan penularan virus corona adalah hal yang urgen dilakukan. Namun, pemerintah tetap memaksa pembangunan infrastruktur di tengah krisis global ekonomi. Lucunya lagi, pemerintah mengeluh selama pandemi pembangunan infrastruktur terhambat karena 50% anggaran terpaksa dialihkan untuk menangani kasus COVID. Padahal, sampai sekarang proyek pembangunan terus berjalan tanpa hambatan. Negara boneka ini memang suka mengada-ada, membuat narasi seakan-akan masyarakat yang salah. Proyek infrastruktur tersebut mulai dari pembangunan jalan tol, pembangkit tenaga listrik, hingga proyek pembangunan yang berada di bawah Kementerian PUPR. Katanya sih, dalam kondisi pandemi seperti ini, pembangunan infrastruktur justru menjadi salah satu strategi daya ungkit mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Selain itu, Jokowi juga mengatakan kalau infrastruktur Indonesia masih sangat tertinggal dengan negara-negara lain. Ketertinggalan itu berdampak pada biaya logistik yang menjadi lebih mahal. Mungkin beliau berpikir kalau infrastruktur terus dibangun, pengiriman obat dan makanan ke berbagai wilayah di Indonesia jauh lebih mudah. Tidak heran, mengapa negara boneka ini menjadikan infrastruktur konektivitas seperti pelabuhan, bandara, jalan tol dan lainnya menjadi ujung tombak dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada. Padahal, strategi tersebut mendapat kritik. Pembangunan infrastruktur di tengah pandemi COVID-19 dinilai perlu memperhatikan beberapa hal, terutama untuk menunjang pemulihan ekonomi nasional. Bagaimanapun PUPR harus bersinergi. Mau tidak mau infrastruktur terkait kesehatan harus jadi bagian yang tidak terpisahkan dari strategi penanganan yang dibuat Kementerian PUPR. Kalau kondisi ekonomi belum pulih dan APBN yang berdarah-darah, kenapa masih memaksa untuk membangun infrastruktur yang berfokus pada logistik di tengah pandemi? Jelas jaka sembung bawa golok. Meski sudah banyak pihak yang mengkritik pedas terkait strategi pembangunan Indonesia, pemerintah tetap saja ngeyel untuk terus menggenjot dan menghabiskan anggaran negara. Akibatnya, banyak pembangunan infrastruktur yang terbuang percuma, tidak terpakai, bahkan sampai dijual rugi. Bukankah aneh? Salah satunya adalah kasus tol Cibitung-Cilincing, disebut-sebut menelan biaya membengkak hingga mencapai 10,80 triliun rupiah, namun terjual hanya 2,44 triliun rupiah saja. Banyak pihak yang tidak habis pikir dengan pemerintah yang melakukan pengelolaan negara hingga penjualan tol tersebut justru lebih kecil dari biaya konstruksinya. Tidak berhenti sampai di situ. Fakta yang lebih mengerikan lagi, ternyata pembangunan tol Cibitung-Cilincing yang dijual rugi itu berasal dari hutang. Dijelaskan bahwa setiap proyek jalan tol pasti ada dua sumber pendanaan investasi, yakni menggunakan modal dan utang. Berapa utang jalan tol Cibitung-Cilincing? PT Waskita Karya, Persero, terbuka menjelaskan bahwa biaya pembangunan tol Cibitung-Cilincing menggunakan utang bank dan utang lainnya sebesar 6,8 triliun rupiah. Gilanya lagi, pendanaan dari modal Waskita cuma sebesar 1,92 triliun rupiah, dan modal PT API, pemegang saham 45% CTP, sebesar 1 triliun rupiah. Jelas jauh lebih besar jumlah hutangnya. Cerita kegagalan bukan hanya sampai di situ. Pemerintah melalui BUMN terpaksa melepas 4 ruas tol untuk mengurangi utang serta memperbaiki kinerja keuangan.
4 ruas tol yang telah didivestasi antara lain Medan Kuala Namu Tebing Tinggi, JMKT, Semarang Batang, JSB Cinere Serpong, CSJ, dan Cibitung Cilincing, CTPPT. Ini bisa terjadi akibat dari kecerobohan pemerintah dalam mengatur keuangan negara sehingga kemampuan arus kas melemah. Bukan cuma itu, kesalahan fatal ini didukung juga oleh adanya ketidaktelitian investasi lahan yang membuat biaya konstruksi bengkak. Memang dasar negara boneka, kerjanya tidak pernah becus. Pemerintahan negara boneka memang dari dulu tidak pernah kompeten. Bahkan untuk kasus sepele terkait pengaturan keuangan seperti ini, lebih mementingkan bangunan dibandingkan dengan keselamatan masyarakat yang seharusnya jadi prioritas. Selamat datang di negara boneka.